Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrallah Fitrotin dengan NIM 2340399. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Islam dan Sains. Langsung saja, materi yang pertama, yakni pengertian, fungsi, dan hubungan Islam dengan sains. Yang pertama, pengertian sains. Sains menurut bahasa artinya pengetahuan. Namun secara umum dapat diartikan sebagai keutamaan dalam mencari kebenaran. Al-Quran senantiasa mengarahkan manusia untuk menggunakan akal pikirannya, memerangi kemukjizatan, dan memberi motivasi meningkatkan ilmu. Oleh karena itu, sains dalam Islam dilihat sebagai cara untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Sains juga mempunyai peran penting dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama ada memperteguh keyakinan terhadap Allah. Yang kedua sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran. Yang terakhir ada menyempurnakan tanggung jawab ibadah. Yang selanjutnya ada fungsi ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam. 1. Ilmu alam berfungsi sebagai dasar bagi pengembangan teknologi. Yang kedua, ilmu alam berfungsi sebagai penjelasan akan segala hal yang terjadi. Yang ketiga, ilmu berfungsi sebagai cahaya kebenaran. Yang keempat, ilmu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan yang terakhir, ilmu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan harkat dan martabat. Selanjutnya, hubungan antara Islam dengan sains. Sains menurut Islam secara pokok merupakan sebuah jenis takwil atau interpretasi alegoris dari benda-benda empiris yang menyusun dunia alam. Sains semacam itu harus mendasarkan dirinya secara tetap pada tafsir atau interpretasi dari penampakan atau makna yang jelas dari benda-benda dalam alam. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu ruang lingkup dan klasifikasi sains. Ruang lingkup sains. 1. Sains sebagai pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ini berbeda dengan sekadar informasi atau pengalaman itu sendiri, dan jauh sekali bedanya dengan keyakinan apalagi keimanan. 2. Sains sebagai aktivitas ilmiah, bisa disebut dengan aktivitas manusiawi. Sedangkan sains dapat berwujud penelaah, penyelidikan, usaha menemukan, atau pencairan. 3. Sains sebagai disiplin ilmu. Dengan hal ini bisa diketahui dengan 3 cara, yaitu realitas, fakta, dan data. Klasifikasi sains. 1. Ilmu matematika. Ilmu matematika ini menyelidiki hubungan antara hal-hal yang dapat diukur atau dikuantifikasi baik dalam bentuk nyata maupun abstrak. Yang kedua, ilmu fisika. Fisika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam atau sains yang berisi kajian tentang sifat dasar materi atau zat dan energi serta interaksi antara materi atau zat dengan energi tersebut. Yang ketiga ada ilmu bumi. Ilmu bumi mempelajari struktur dan komposisi planet kita dan proses fisik yang membantu membentuknya. Yang keempat ada ilmu alam. Ilmu ini mencakup semua bidang studi yang berhubungan dengan makhluk hidup. 5. Ilmu sosial. Ilmu sosial merupakan ilmu yang mempelajari perilaku dan aktivitas manusia dalam kehidupan bersama. Yang keenam, teknologi. Pengetahuan ini berasal dari matematika dan ilmu fisika dan digunakan dalam merancang mesin, bahan, dan proses industri. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sains.
Yang pertama, ada pengertian Al-Quran dan sains. Kata sains adalah himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar melalui penyimpulan secara rasional mengenai hasil-hasil analisis yang kritis terhadap data pengukuran yang diperoleh dari observasi pada gejala-gejala alam. Al-Quran sebagai kalam Allah diturunkan bukan untuk tujuan-tujuan yang bersifat praktis. Oleh sebab itu, secara objektif, Al-Quran bukanlah ensiklopedi sains dan teknologi, apalagi Al-Quran tidak menyatakan hal itu secara gamblang. Meski demikian, tetap perlu ditegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk beragama. Bahkan bagi para muslim, Al-Quran secara keseluruhan menjadi keimanan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka aktivitas apapun tidak untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, termasuk aktivitas ilmiah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar kegiatan ilmiah dalam Al-Quran. 1. Prinsip istiqlal. Prinsip istiqlal merupakan salah satu prinsip dasar yang digariskan oleh Al-Quran dalam mendukung dan memantapkan kegiatan ilmiah. Konsep istiqlal ini berkaitan dengan fungsi kekhalifahan manusia. 2. Prinsip keseimbangan. Prinsip ini dibahas secara luas dan mendalam di dalam Al-Quran dengan mengambil beberapa bentuk ungkapan. Dengan demikian, Al-Quran menghendaki terwujudnya keseimbangan yang adil di antara dua sisi kejadian manusia, yaitu spiritual dan material. Yang ketiga, prinsip tashir. Tashir juga merupakan prinsip dasar yang membentuk pandangan Al-Quran tentang alam semesta atau kosmos, dan tidak dapat dipungkiri manifestasi prinsip ini ke dalam kehidupan real manusia harus ditopang oleh ilmu pengetahuan. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip keterkaitan antara makhluk dengan khalik. Prinsip penting lainnya adalah keterkaitan antara sistem penciptaan yang mengagumkan dengan Sang Pencipta yang Maha Agung. Proses penciptaan yang berada pada tingkat sistem yang begitu rapi, teliti, serasi, tujuannya telah ditentukan, dan keterkaitannya terarah. Pastilah bersumber dari kehendak yang maha tinggi, maha kuasa, dan maha mengatur. Selanjutnya ada implikasi ilmu sains di dalam ayat-ayat Al-Quran. Terdapat setidaknya 800 ayat dalam Al-Quran yang membahas mengenai pengetahuan, sains, dan fenomena ilmiah. Jumlah ini terbilang sangat banyak, terutama jika dibandingkan dengan ayat-ayat tentang fikih yang hanya disebutkan 160 ayat. Sebagai contoh pada surat Ar-Rahman ayat 20, yaitu menjelaskan tentang sains dan ilmiah. Materi yang keempat yaitu hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan sains beserta contohnya. Pengertian hadis dan sains. Secara etimologi, kata hadis memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama kata jadid artinya baru, kata khobar artinya berita, dan kata tahdis artinya pemberitaan. Adapun secara terminologi adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan diamnya Rasul terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya, serta sifat-sifat fisik, akhlak, dan sirah beliau baik setelah diangkat menjadi Rasul ataupun sebelumnya. Dalam bahasa Arab, kata sains lebih dikenal dengan istilah al-ilmu yang mempunyai arti pengetahuan. Sains secara terminologi merupakan pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan sebagainya. Selanjutnya,
Hadis tentang pelipatan langit. Nabi SAW bersabda, Yatwillahu azza wa jalla samawati yaumal qiyamah, yang artinya pada hari kiamat kelak Allah akan melipat langit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahihnya, kitab Sifat Al-Qiyamah wa Al-Jama' wal Al-Jannah wa An-Nar. Selanjutnya ada hadis tentang bintang-bintang di langit. Nabi SAW bersabda, An-najmu amanatul lissamai, yang artinya bintang adalah pengaman bagi langit. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kitab Fadhail Asy-Syahabah. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, yang artinya bintang adalah pengaman bagi bumi. Jika bintang mati, maka datanglah pada langit sesuatu yang mengancamnya. Selanjutnya ada hadis tentang fenomena hujan. Hujan sebagai suatu fenomena alam yang sangat menarik untuk diteliti. Khazanah fenomena alam ini telah diungkapkan dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis. Allah menyebutkan kata hujan di dalam Al-Quran sebanyak 55 kali. Sebagian besar dari redaksi Al-Quran yang menjelaskan tentang hujan tersebut menyatakan bahwa hujan termasuk dari tanda kebesaran Tuhan alam semesta. Selanjutnya materi yang kelima, yaitu tentang sumber ilmu pengetahuan atau sains. Ilmu merupakan hal yang urgent dalam kehidupan manusia di dunia agar manusia meningkatkan kualitas dan kemampuan diri serta mengangkat eksistensinya. Ilmu pengetahuan atau sains sebagai salah satu ilmu yang berkembang. Ilmu pengetahuan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia, terutama dengan menggunakan akal budinya secara rasional, diusahakan berdasarkan prosedur, pola kegiatan, tata langkah, tata cara, dan teknik tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan baik di dalam Al-Quran dan juga secara umum merupakan ilmu pengetahuan yang sudah wajib dimiliki oleh setiap manusia. Ilmu pengetahuan berdasarkan objek studinya mencakup seluruh alam semesta dan semua aktivitas yang terjadi di dalamnya. Berikutnya, sumber ilmu pengetahuan atau sains. Sumber ilmu pengetahuan adalah hal-hal yang secara hakiki diyakini sebagai sumber dari mana ilmu pengetahuan itu kita peroleh. Mengenai sumber pengetahuan, tradisi filsafat barat mewarisi dua epistemologi yang terbesar, yaitu aliran rasionalisme dan empirisme. 1. Sumber ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ada beberapa, yaitu yang pertama A. Osman Bakar dalam Classification of Knowledge in Islam merumuskan pandangan Al-Farabi dalam kitab Ihsa al-Ulum bahwa ilmu dibagi menjadi 5, yaitu sains matematik, sains fisik, metafizik, dan sains politik. B. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa beliau mengkategorikan ilmu menjadi tumpuan manusia itu kepada dua bagian, yaitu ilmu nakli dan ilmu akli. Selanjutnya, Naqib al-Attas menurut beliau bahwa sumber ilmu pengetahuan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ilmu yang datangnya dari Allah, yang kedua datang dari Al-Quran, yang ketiga datang dari Sunnah. Yang kedua ini ada sumber ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma filsafat barat. Berikut ini beberapa paradigma para filsafat barat mengenai sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama ada idealisme, yang kedua empirisme, yang ketiga rasionalisme, dan yang terakhir kritisisme. Selanjutnya
selanjutnya, perbandingan dari sumber ilmu pengetahuan Islam dan Barat. Dalam klasifikasi ilmu pengetahuan Islam, pembagian ilmu pengetahuan disusun berdasarkan keutamaan dan pentingnya ilmu pengetahuan berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Hal ini berbeda dengan klasifikasi ilmu pengetahuan di Barat, di mana ilmu pengetahuan dibagi berdasarkan hierarki yang hanya melihat pada pandangan dunia. Yang terakhir ada fungsi dari keberadaan sumber ilmu pengetahuan atau sains. Yang pertama ada fungsi pemahaman, understanding, memahami apa adanya dan dapat memberikan penjelasan yang benar dan masuk akal. Dan yang kedua, fungsi pengendalian atau controlling, memberi arah yang tepat guna dan berhasil guna untuk berbagai kegiatan manusia. Yang ketiga ada fungsi peramalan atau prediction, memberi gambaran mengenai kondisi kehidupan di masa mendatang. Yang terakhir ada ilmu pengetahuan dilihat lebih dari sekedar aktivitas. Selanjutnya materi terakhir yaitu tokoh-tokoh sains muslim dan penemuannya. Ini yang pertama ada Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham ini dilahirkan di Basrah pada tahun 354 Hijriah atau 965 Masehi. Ia memulai pendidikan awalnya di Basrah. Setelah itu beliau mengabdi menjadi pegawai pemerintah di daerah kelahirannya. Setelah beberapa lama berbakti kepada pihak pemerintahan di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwas dan Baghdad. Di perantauan beliau melanjutkan pendidikan dan mencurahkan perhatian pada penulisan. Kecintaannya terhadap ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di sana, beliau mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran Sungai Nil serta mencari buku-buku mengenai matematika dan falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang tambahan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. Usaha itu membuahkan hasil. Beliau menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan falsafah. Ibnu Al-Haytham meninggal di Kairo, Mesir sekitar tahun 1040 Masehi. Karena pengamatannya yang mendalam pada bidang optika, konsep-konsep menjadi dasar ilmu optika. Selain itu, dia mengantarkan optika pada kemajuan pesat masa kini. Dengan demikian, Ibnu Al-Haytham mendapat julukan sebagai Bapak Optika Modern. Selanjutnya penemuan Ibnu Al-Haytham. Yang pertama, teori penglihatan atau optik. Yang kedua ada cermin kanta cekung dan kanta cembung. Yang terakhir ada pengembangan optik geometri. Selanjutnya dari Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan lahir pada sekitar 100 Hijriah atau 721 Masehi di Khurasan. Nama lengkapnya adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan al-Sufi al-Azadi. Sumber lain menyebutkan sebagai Abu Abdullah Jabir bin Hayyan. Terkadang beberapa sejarawan menyebutnya dengan Al-Tusi dan Al-Kufi. Sumber lain yang menyebut bahwa Jabir berasal dari kalangan Sabi'in yang karenanya diberi lakop Al-Harrani dan termasuk kelompok Mawali. Agaknya dapat dipastikan bahwa keluarga Jabir berasal dari suku Az dari Arabia Selatan yang pada masa kebangkitan Islam menetap di Kufah. Ayahnya Hayyan al-Attar adalah seorang ahli Syiah yang juga sebagai penjual obat-obatan. Hayyan berasal dari Syam yang kemudian pindah ke Tus, sebuah kota kecil yang berjarak 27 km dari utara Mashhad yang dikenal sebagai kota transit bagi para pedagang.
baik Baghdad, Turkistan ataupun Cina. Sedangkan ilmuwan barat menyebut nama Jabir sebagai Geber. Jabir dikenal sebagai sufi yang tekun beriktikaf di sebuah ruangan khusus di dalam rumahnya. Selanjutnya ada penemuan Jabir ibn Hayyan, yaitu asam sulfat, asam nitrat, aqua regia, besi, dan alkohol. Selanjutnya Ibnu Sina, tokoh muslim yang berpikiran jenius dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi bernama Ibnu Sina. Namun dunia luas mengenalnya dengan nama Avicenna. Ibnu Sina dilahirkan pada masa kekacauan dan kemunduran Daulah Bani Abbasiyah di desa Afshanah di Bukhara pada bulan Safar tahun 370 Hijriah bertepatan dengan 900 Masehi. Ibnu Sina memiliki nama panjang Abu Ali Al-Husain bin Abdullah ibn Sina. Ibnu Sina memiliki gelar Asy-Syaikh Ar-Rais. Hal ini menunjukkan kedudukan tinggi yang dimiliki oleh Ibnu Sina dalam hal intelektual. Pada usia 10 tahun ia sudah menghafal Al-Quran, sastra, menghafal beberapa pokok agama Islam, matematika, aljabar, dan debat atau logika. Bahkan pada usia 17 tahun Ibnu Sina sudah menguasai dengan baik teori kedokteran. Hal ini tidak semata-mata diberikan kepada Ibnu Sina. Namanya semakin terkenal dalam ilmu kedokteran, terutama setelah ia mampu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Sultan Bukhara. Dan sebagai imbalannya ia diberi hadiah perpustakaan pribadinya yang berisi buku-buku yang jarang diperoleh di perpustakaan lainnya. Hingga akhirnya Ibnu Sina yang dijuluki Bapak Kesehatan diakui meninggal dunia pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi karena sakit yang menggerogotnya di Hamazan. Segala karya-karyanya akan selalu abadi diingat oleh seluruh dunia. Penemuannya yaitu alat destilasi essential oil, metode karantina, teori penularan TBC, dan penemuan manfaat etanol.